Selamat bertemu kembali anak-anak. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang gerak lurus. Nah, pada pokok bahasan gerak lurus, kita akan mempelajari nantinya mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Pada sub pokok bahasan gerak lurus berubah beraturan, kita akan mempelajari turunan dari gerak lurus berubah beraturan juga, yaitu gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah. Nah, ketika kita mempelajari mengenai gerak lurus, kita akan banyak menggunakan istilah kelajuan, kecepatan, percepatan, perlajuan, jarak, dan perpindahan. Nah, kita akan lihat dulu besaran-besaran yang akan sering kita gunakan pada pokok bahasan gerak lurus. Nah, besaran yang pertama yang akan sering kita gunakan yaitu kecepatan. Nah, kecepatan ini merupakan besaran vektor. Besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Kita juga akan sering mendengar mengenai kelajuan. Kelajuan itu adalah besaran skalar, besaran yang hanya memiliki nilai. Nah, apa satuan dari kecepatan dan kelajuan? Dua-duanya memiliki satuan meter per detik. Nah, setelah kecepatan dan kelajuan, kita juga akan sering mendengar istilah percepatan. Percepatan dan perlajuan. Percepatan merupakan besaran vektor, perlajuan merupakan besaran skalar. Satuannya adalah meter per detik kuadrat. Kemudian juga yang akan sering kita besaran yang juga sering akan kita dapatkan nantinya adalah jarak. Kita mulai dari perpindahan dan jarak. Perpindahan itu merupakan besaran vektor, sedangkan jarak itu merupakan besaran skalar. Satuannya itu adalah meter. Baik, selanjutnya kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan kita yang pertama, yaitu gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan atau biasa disingkat GLB. Nah, apa ciri-ciri dari gerak lurus beraturan? Ciri-ciri gerak lurus beraturan yang pertama yaitu lintasannya lurus. Nah, ini kita sudah lihat dari namanya saja, gerak lurus beraturan, lintasannya lurus. Kemudian ciri yang kedua, nilai kecepatan atau kelajuan konstan atau tetap. Nilai kelajuan atau kecepatan konstan, tetap. Nah, karena kecepatan atau kelajuannya tetap, maka percepatannya bernilai 0. Percepatan bernilai 0. Nah, pada gerak lurus beraturan, kita akan menggunakan dua persamaan yang sangat familiar. Yang pertama, persamaan yang pertama yaitu S sama dengan V dikali T. S sama dengan V kali T. Ini adalah persamaan yang sudah sering didapatkan di SMP, sudah pernah dipelajari di SMP sebelumnya. S sama dengan V kali T, di mana S itu adalah jarak, V adalah nilai dari kelajuan rata-rata, kemudian T itu adalah waktu tempuh, total waktu tempuh. Nah, persamaan yang kedua, delta X sama dengan V dikali T. Delta X sama dengan V kali T, di mana
delta X itu adalah perpindahan dan V itu adalah kecepatan rata-rata. Delta X adalah perpindahan dan V adalah kecepatan rata-rata. T itu sama dengan yang di atas adalah waktu. Nah, dari persamaan ini kalian lihat S itu adalah S itu jarak adalah besaran skalar, V kelajuan juga merupakan besaran skalar. Sedangkan di persamaan yang kedua, delta X itu perpindahan besaran vektor, kemudian V itu adalah kecepatan rata-rata juga merupakan besaran vektor. Nah, dua persamaan ini yang akan sangat sering kita jumpai ketika kita mempelajari atau mengerjakan soal-soal nantinya tentang gerak lurus beraturan. Untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba menyelesaikan satu contoh soal untuk membuat kita paham mengenai materi gerak lurus beraturan. Kita misalkan ada seseorang yang berjalan, ya, contoh soalnya. Contoh soal. Nah, kita misalkan ada seseorang yang berjalan ke arah utara. Dia berjalan ke arah utara itu sejauh 60 meter. Kemudian setelah itu dia bergerak ke arah timur. Ya, kira-kira jaraknya adalah 80 meter. Nah, untuk menempuh jarak 40 meter, untuk menempuh jarak 60 meter, dia butuh waktu sekitar 40 detik. Kemudian untuk mencapai jarak 80 meter, dia membutuhkan waktu kira-kira 60 detik. Nah, pertanyaannya adalah kita diminta untuk menghitung berapa jarak tempuh, kemudian berapa kelajuan rata-rata, ya, berapa jarak tempuh, kemudian berapa kelajuan rata-rata, kemudian berapa besar perpindahan, kemudian yang terakhir adalah berapa besar kecepatan rata-rata. Ya, ini yang ditanyakan dari soal kita. Nah, kita tinggal menggunakan persamaan-persamaan yang sudah ada. Pertama, kita mencari jarak tempuh. Ya, jarak tempuh itu adalah berapa panjang lintasan total yang dilewati oleh orang tersebut. Nah, kalau kita lihat jarak tempuhnya S, ya, jarak tempuh itu adalah dia berjalan sejauh 60 meter ditambah 80 meter. Maka dia menempuh jarak sejauh 140 meter. Itu adalah jarak. Jadi jarak itu adalah panjang total lintasan yang dilalui oleh sebuah benda. Itu adalah jarak. Dia adalah besaran skalar. Kemudian berapa kelajuan rata-ratanya? Nah, kita tinggal masukkan ke dalam persamaan yang ada. S sama dengan V kali T. Berarti kalau ditanyakan kelajuan rata-rata, ya maka ini tinggal kali silang saja, maka V sama dengan S per T. Ini 140. Nah, kita lihat berapa waktu tempuhnya. Untuk jarak 60 meter dia membutuhkan waktu sekitar 40 detik. Kemudian untuk mencapai jarak 80 meter dia butuh waktu sekitar 60 detik, ya. 60 detik dari soal. Sehingga total waktunya adalah 100. Sehingga kelajuan rata-ratanya adalah 140 dibagi dengan 100, kita dapat 1,4 meter per second. Nah, itu jarak tempuh dan kelajuan rata-rata. Selanjutnya kita akan menghitung berapa besar perpindahan delta X. Nah, delta X ini merupakan besaran vektor, bukan
tidak seperti cara menghitung tidak seperti cara menghitung jarak tadinya ya. Kita akan lihat bagaimana cara menghitung untuk perpindahannya. Nah, perpindahan itu adalah perubahan posisi. Jadi ketika kita menghitung berapa besar perpindahan, kita hanya memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir. Di mana posisi awal? Nah, posisi awal di sini. Ini posisi awal. Kemudian di mana posisi akhir? Posisi akhir ada di sini. Nah, ini akhir. Nah, ini Bapak pindahkan 60 detik. Ya, awal dan akhir. Nah, kalau kita menghitung perpindahan, kita hanya memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir. Sehingga kalau kita lihat seperti ini, maka yang dimaksud dengan perpindahan nantinya adalah seperti ini. Ini adalah delta X, ya. Jadi jelas ya perbedaan antara jarak dengan perpindahan. Kalau jarak kita hitung berapa panjang lintasan, panjang total lintasan yang ditempuh. Kalau perpindahan kita cuma memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir. Nah, kebetulan dari sketsa soal yang diberikan ini karena dia ke utara kemudian ke timur, pasti sudut yang dibentuk itu adalah 90 derajat. Jadi kalau misalnya di sini adalah 60, di sini adalah 80 meter, maka delta X-nya ini kita gunakan teorema Pitagoras karena bentuknya segitiga siku-siku. Delta X-nya kita pakai teorema Pitagoras, maka ini delta X-nya itu adalah akar dari 60 kuadrat tambah 80 kuadrat. Ini hasilnya 60 pangkat 2 itu adalah 3.600, 80 pangkat 2 adalah 6.400. 3.600 ditambah 6.400, 10.000. Akar dari 10.000 adalah 100, sehingga delta X perpindahannya adalah 100 meter. Nah, selanjutnya kita menghitung kecepatan rata-rata. Kita pakai pasangan yang ada di sini, ya, sama seperti yang bagian B, maka kita bisa peroleh kecepatan rata-rata V sama dengan delta X per T. Delta X itu adalah 100 dibagi dengan T itu sama, T-nya adalah 100 detik. Maka kita dapat V sama dengan 1 meter per detik. Ya. Jadi kalian sudah perhatikan perbedaan antara jarak dengan perpindahan, kelajuan dan kecepatan. Ya, kalau jarak hitung saja totalnya. Kalau misalnya perpindahan ya kita cuma memperhitungkan kondisi awal dan kondisi akhir. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, begini cara penyelesaiannya untuk kita menentukan jarak, kelajuan, perpindahan dan kecepatan. Ya, itu penjelasan untuk contoh soalnya ini. Nah, untuk memperjelas mengenai perpindahan, ya, Bapak akan berikan satu ilustrasi lagi. Ya, kalau misalnya ada seseorang berjalan ke utara, ya, dia berjalan ke utara, anggaplah dia menempuh jarak 10 meter. Kemudian dia ke timur, tempuh jarak 10 meter. Kemudian dia ke selatan, tempuh jarak lagi 10 meter. Kemudian dia kembali menuju ke barat 10 meter. Jadi dia kembali ke titik semula. Ini kalau misalnya ditanya berapa jarak ya, kalau jarak yang ditanyakan hitung saja totalnya. 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Maka jarak tempuh orang tersebut itu adalah 40 meter. Tapi kalau ditanya perpindahan, ingat perpindahan itu memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir. Nah, posisi awalnya ada di sini. Ya. Ini posisi awal. Ini dan juga posisi akhirnya berada pada tempat yang sama. Posisi awal dan posisi akhir berada pada tempat yang sama. Nah, kalau ketemu kondisi yang seperti ini, berarti perpindahannya 0. Jarak tempuhnya 40 meter, tapi perpindahannya 0. Nah, itu
kira-kira satu ya contoh ya ilustrasi untuk menggambarkan perbedaan antara jarak dan perpindahan. Nah, semoga video ini bisa membantu kalian untuk memahami materi tentang gerak lurus beraturan.